Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana Nova. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai implementasi pengolahan citra menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya sudah memiliki aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya juga sudah memiliki codingannya. Nah, di sini itu codingannya itu programnya tentang pemrosesan citra digital menjadi citra asli menjadi citra digital. Nah, di sini langkah awalnya itu adalah ketik guide di command window. Nah, setelah itu akan muncul kalau kita belum punya guide itu create-nya di blank guide default. Tapi kalau udah seperti saya udah ada codingannya, itu tinggal langsung lihat codingannya atau programnya, langsung diketik dan akan muncul ini. Nah, ini akan muncul guide-nya. Nah, di sini cara buat dari guide-nya itu adalah yang pertama, saya ini untuk dalam aplikasi ini dalam program ini tuh ada buka gambar, ada histogram, ada akses 1, akses 2, ada ukuran pixel, dan ada simpan gambar. Nah, aplikasi ini tuh tentang image processing, yang dimana nanti gambar asli akan dicitra digital dan akan disimpan. Nah, di sini untuk langkah awal itu adalah buka gambar. Nah, untuk membuat buka gambar itu adalah menggunakan button. Nah, setelah diklik button, itu tulisannya kita langsung ubah menjadi itu lewat string. Nah, ini di string. Nah, ini ubah sesuai sama kalian mau. Kalau di sini saya ada buka gambar. Nah, setelah itu di save. Habis itu buka gambar. Enter. Nah, tadi lupa di enter. Nah, lalu setelah dibuat buka gambar ini sudah dibuat, jadi saya delete aja. Lalu kita membuat histogramnya. Nah, histogramnya itu dibuat dari statistik label. Nah, setelah dibuat dari statistik label table, lalu untuk kanalnya ini itu menggunakan button group sampai binar. Jadi untuk menampilkan citra digitalnya itu ada kanal merah, ada kanal hijau, ada kanal biru, ada grayscale, ada biner. Nah, di sini nanti untuk pengolahan citranya, gambar aslinya itu akan kita ubah menjadi 5 histogram ini. Lalu setelah itu kita membuat aksesnya. Nah, untuk aksesnya itu sendiri, itu untuk yang aksesnya itu kita butuhnya 2, karena satunya itu untuk foto asli atau citra asli. Lalu untuk akses yang kedua ini adalah citra digitalnya. Nah, lalu setelah itu yang kita butuhkan lagi itu adalah kita ingin tahu bagaimana ukuran pixel ini. Nah, itu dibutuhkan dengan ini. Saya pakai ini ukuran pixel. Nah, lalu setelah itu setelah semuanya sudah dibuat aplikasinya, itu jangan lupa untuk membuat aplikasi di simpan gambar, agar nanti hasil dari citra digitalnya itu bisa disimpan di bagian file manajernya. Nah, lalu setelah itu kita akan mengeksekusi bagian penjelasan dari programnya. Nah, di sini ada program untuk buka gambar. Nah, di sini kita langsung ke bagian ini gambar. Nah, lalu untuk program dari buka gambar tadi, button, itu adalah function push button 1 callback object event data handles. Jadi fungsi ini tuh pas kita sudah pencet data dari ini. Nah, setelah kita sudah pencet ini, klik 2 kali, lalu kita pencet klik back, itu akan muncul kata-kata ini. Kata-kata ini.
setelah itu kita akan membuat codingan dari buka gambarnya itu. Nah, ini menggunakan nah di sini tuh menggunakan nama file nama patch UI get file. Jadi yang dimana ini artinya adalah di saat nanti baris ini itu adalah membuka jendela dialog untuk memilih file gambar dengan ekstensi JPG jika penggunaan memilih file nama file berserta patch-nya yang akan disimpan dalam variabel nama file dan nama patch. Nah, untuk kata if SQL ini itu adalah kondisi yang dimana ini penjelasan tentang kondisi yang memeriksa apakah penggunaan telah memilih file atau membatalkan dialog. Nah, jika nama file tidak sama dengan 0, artinya pengguna telah memilih file. Nah, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Nah, untuk kata handles data 1 itu I'm read full file, nama path dan nama file itu artinya adalah membaca gambar yang dipilih oleh pengguna menggunakan fungsi ImRead dan menyimpannya dalam variabel data 1. Di dalam handles ini memungkinkan data gambar tersebut dapat diakses oleh fungsi lain dalam GUI. Nah, ini ada GUI data. Nah, di sini itu adalah fungsi untuk mengupdate handles yang agar menyimpan perubahan yang dilakukan pada data di dalamnya, dan hasil ini penting agar perubahan yang dilakukan pada data dapat dikenali oleh fungsi-fungsi lain dalam GUI. Nah, untuk akses handles ini itu adalah untuk menampilkan gambar. Nah, di sini itu gambarnya itu berjudul dengan citra asli. Nah, di sini SL return lalu enter. Nah, di sini selesai sudah untuk codingan penjelasan dari citra asli untuk file codingan citra aslinya. Nah, di sini lanjut ke bagian codingan dari background color. Nah, di sini untuk artinya itu adalah adalah fungsi untuk mengambil warna latar belakang dari objek yang disebutkan HO object dalam objek ini file edit yang sedang dibuat. Nah, mengambil warna default untuk latar belakang control GUI. Jadi fungsi ini itu untuk mengubah background dari citra asli itu menjadi citra digital sesuai dengan histogramnya ada 5 tadi, yaitu bisa berubah jadi merah, biru, hijau, grayscale, dan biner. Nah, ini fungsi dari fungsinya. Nah, ini akan berakhir. Lalu setelah itu dilanjut dengan fungsi dari radio button. Nah, di sini radio button itu maksudnya untuk radio button dari ini penjelasan buttonnya untuk histogramnya. Untuk yang pertama itu adalah yang kanal merah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari program dari kanal merahnya itu buttonnya. Itu yang pertama untuk set handle radio button 2 values itu adalah baris ini mengatur nilai tombol radio. Nah, ini kayak radio button 2, radio button 3, radio button 4, radio button 5 menjadi 0, yang berarti tidak dipilih. Nah, ini dilakukan untuk memastikan hanya satu tombol radio yang dipilih pada satu waktu. Nah, lalu untuk citra handle data 1 itu adalah ini membaca data citra yang telah disimpan sebelumnya dalam struktur handles dan ditetapkan sebagai variabel citra. Nah, di sini untuk IR citra 1, IG citra, IB citra itu artinya apa sih? Nah, artinya itu adalah
citra RGB dibagi menjadi 3 kanal warna, yaitu ada merah, hijau, dan biru. Nah, di sini untuk pembuatan dari histogramnya itu dipecah atau dibagi, jadi kayak citra RGB-nya itu dibagi menjadi 3 kanal warna, yaitu ada merah, hijau, dan biru. Nah, IR ini adalah kanal merah, ini adalah kanal merah, dan ini adalah kanal hijau, dan RIB ini adalah kanal biru. Nah, di sini lanjut untuk programnya, yaitu akses ini tuh mengatur area yang dimana gambar akan ditampilkan pada GUI. Nah, ini I'm Show ini itu fungsinya itu adalah menampilkan gambar yang telah gambar dengan hanya mempertahankan kanal merah, sedangkan kanal hijau dan biru diatur menjadi 0. Dihasilkan gambar dengan hanya warna merah. 0 0. Nah, lalu untuk judulnya itu judulnya adalah kanal merah. Nah, di sini untuk akses kedua, handles akses kedua ini adalah artinya itu adalah mengatur area di mana histogram akan ditampilkan pada GUI. Nah, ini tuh menghitung dan menampilkan histogram dari kanal merah. Nah, untuk titel histogram kanal merah ini menambahkan judul pada histogram yang ditampilkan di akses kedua. Nah, untuk ukuran size IR-nya itu berfungsi untuk digunakan untuk menghitung dimensi dan citra kanal merah IR. Nah, IR kanal merah. Lalu hasilnya adalah sebuah matriks yang menyatakan ukuran citra menjadi ukuran citra, misalnya kayak tinggi, lebar, jumlah kanal. Namun karena kita hanya memiliki satu kanal merah, maka ukurannya sangat tinggi dan lebar. Nah, di sini untuk set handles text 2 string ukuran itu adalah digunakan untuk menetapkan ukuran citra yang telah dihitung ke dalam file teks pada GUI. Nah, lalu untuk tombol kedua ini adalah tombol dari selanjutnya kanal hijau. Nah, di sini sama diulang dengan kanal yang merah, yang dimana perbedaannya itu adalah dia akan menampilkan warna hijau. Nah, di sini untuk logikanya itu adalah untuk IR citra ini itu adalah citra RGB itu adalah hijau, merah, hijau, biru. Nah, lalu untuk IG ini adalah kanal hijau. Nah, dimana nanti kanal hijaunya ini dia akan menampilkan gambar dengan hanya mempertahankan kanal hijau, sedangkan kanal merah dan biru diatur menjadi 0. Jadi kanal biru dan kanal hijaunya itu menjadi 0, jadi tidak bisa menampilkan warnanya. Nah, ini akan menampilkan gambar hanya warna hijau. Ini di judulnya itu menggunakan kanal hijau. Nah, selanjutnya itu adalah untuk kanal yang warna biru. Nah, ini sama kayak tadi, jadi untuk logikanya itu adalah di sini. Jadi nanti dia akan menampilkan untuk kanal warna birunya itu RGB-nya itu untuk hijaunya 0, merahnya 0, dan birunya itu 1. Jadi gambarnya itu akan hanya menghasilkan gambar warna biru, backgroundnya warna biru. Nah, ini disebut dengan kanal biru atau histogram kanal biru. Nah, di sini untuk button yang keempat itu adalah grayscale. Nah, untuk grayscale ini dia itu adalah untuk grayscale ini dia itu sama untuk itunya, namun dia itu berbeda untuk dari warnanya. Kalau warnanya itu dia pakai RGB 2 gray, yang dimana ini itu adalah mengkonversi citra yang dipilih ke dalam citra keabuan grayscale. Nah, menggunakan fungsi RGB 2 gray ini, dan hasilnya disimpan dalam variabel gray. Nanti akan menghasilkan warna gray. Nah, ini MShow ini berarti nanti gambarnya itu adalah menampilkan citra keabuan pada akses yang telah dipilih sebelumnya menggunakan fungsi ImShow. Jadi nanti akan menampilkan gambar citra digitalnya adalah hijau dan diberi nama grayscale, dan untuk tampilan dari di GUID-nya itu adalah histogram grayscale. Nah, di sini untuk tampilan button yang kelima itu adalah biner. Nah, untuk biner ini itu
berbeda dari yang lainnya. Tapi untuk fungsi programnya seperti itu sama, bedanya itu cuma tampilannya. Karena kalau di Biner itu dia menggunakan Biner IM2BW Citra. Nah, ini tuh artinya adalah ini mengonversi citra yang dipilih ke dalam citra biner menggunakan fungsi IM2BW dan hasilnya disimpan dalam variabel biner, yang dimana nanti di IMShow-nya itu dia menampilkan citra biner pada akses yang telah dipilih sebelumnya menggunakan fungsi IMShow. Nah, ini menambahkan judul biner pada citra yang ditampilkan, dan ini akan berjudul di citranya itu adalah biner, dan untuk tampilan di title grayscale-nya itu adalah biner, sorry. Nah, ini binernya. Nah, terus habis itu, setelah itu kita akan ke button yang dimana file itu akan disimpan. Nah, untuk disimpan ini itu nih, saving the crawl. Jadi nanti untuk setelah gambarnya itu keluar citra digitalnya, kita akan melakukan penyimpanan. Nah, penyimpanan foto ini menggunakan program dari image data getting image handle X1, yang dimana itu artinya itu adalah menyimpan citra yang sedang ditampilkan ke dalam file dengan dialog simpan. Nah, ini untuk file namanya itu UI inputnya itu adalah JPG, PNG atau BMP, itu bisa untuk penyimpanannya, dan simpan gambar. Nah, simpan gambar ini adalah untuk buttonnya, nama buttonnya. Nah, jika file namanya itu adalah 0, maka dia nanti akan full path. Full path sama dengan full file page name file name. Nah, ini tuh menggabungkan nama file dengan path untuk membuat path lengkap. Nah, setelah itu dia akan menyimpan di citra yang sedang ditampilkan dalam yang dipilih. Nah, ini IMWrite ini akan membaca foto atau gambar citra yang akan mau disimpan. Nah, lalu mguessbox image successful save dan akan menampilkan pesan yang berhasil disimpan. Nah, ini contohnya. Kita ke action dulu. No, sorry. Nah, ini langsung ke pencet create-nya. Pencet run. Nah, ini kita pilih gambar. Ini aku ada gambar pancong. Nah, ini adalah citra aslinya, gambar pancong, dan kita akan memilih untuk histogram yang kita pilih itu apa. Nah, di sini saya memilih warna merah. Nah, di sini akan menghasilkan histogram kanal merah. Ini histogramnya, dan ini kanal merahnya, dan ini ukuran pikselnya itu 212 dan 238. Nah, di sini saya akan menyimpan gambar kanal merah. Ini kanal merah. Save. Image successful save. Nah, lalu setelah itu saya ingin
menyimpan untuk kanal hijaunya. Nah, ini adalah tampilan dari untuk kanal hijaunya. Nah, ini akan menampilkan history dari kanal hijau, dan ini akan saya simpan lagi. Ini adalah kanal hijau. Nah, di save. Nah, image successful, dan selanjutnya itu kanal biru. Nah, di sini background warnanya itu akan berubah menjadi warna biru sesuai sama kanalnya. Kalau ini Instagram kanalnya. Lalu untuk ukuran pixelnya itu sama, dan ini kita langsung simpan aja. Itu diketik dengan nama kanal biru atau sesuai sama pilihan kalian. Lalu setelah itu kita akan mencoba untuk grayscale. Nah, grayscale ini adalah dia akan menampilkan warna keabuan. Nah, background itu menjadi abu, dan ini histogramnya. Ukuran pixelnya itu adalah sama, dan kita langsung simpan gambar aja. Nah, ini disebut dengan grayscale, gambar grayscale. Nah, save. Nah, successful. Nah, lalu setelah itu ada biner. Nah, untuk biner ini gambarnya itu makin backgroundnya itu sedikit abu-abu gitu, biner, namanya biner. Nah, ini bentuk biner, tampilan biner itu gambarnya seperti ini untuk citra digitalnya, dan ini adalah histogram untuk biner. Nah, di sini kita langsung simpan gambar untuk biner. Nah, save. Nah, image successful. Nah, ini adalah hasil dari implementasi pengolahan citra menggunakan aplikasi MATLAB, yang dimana nanti aplikasi MATLAB ini akan menampilkan citra asli dari foto menjadi citra digital yang ada seperti ada kanal biru, kanal hijau, kanal merah, ada grayscale, dan ada biner. Nah, lalu akan disimpan ke dalam file. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.